Bagaimana menentukan nilai X yang memenuhi persamaan eksponensial 2 pangkat 2X ditambah 2 dipangkatkan dengan X ditambah 1 dikurangi 3 sama dengan 0? Dapat diperhatikan bahwa pada persamaan eksponensial tersebut terdapat dua fungsi eksponensial, yaitu Y sama dengan 2 pangkat 2X dan Y sama dengan 2 dipangkatkan dengan X ditambah 1. Serta terdapat suatu konstanta, yaitu negatif 3. Pada 2 pembelajaran sebelumnya, telah dibahas 4 dari 7 persamaan eksponensial, yaitu sebagai berikut. Dari 4 bentuk persamaan eksponensial yang telah dipelajari, kita tidak dapat menentukan nilai X pada permasalahan stimulan di awal. Untuk menentukan nilai X yang memenuhi persamaan eksponensial 2 pangkat 2X ditambah 2 dipangkatkan dengan X ditambah 1 dikurangi 3, kita perlu mempelajari bentuk persamaan eksponensial lainnya. Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Persamaan eksponensial adalah suatu persamaan dengan basis fungsi dan atau pangkat fungsi yang mengandung suatu variabel. Fungsi eksponensial didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan K dikali A pangkat X. X adalah anggota bilangan real. Nilai konstanta K tidak sama dengan 0. Nilai A lebih dari 0. Nilai A tidak sama dengan 1. Fungsi eksponensial Fx sama dengan K dikali A pangkat X tersebut juga dapat dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan K dikali A pangkat X. X adalah anggota bilangan real. Nilai konstanta K tidak sama dengan 0. Nilai A lebih dari 0. Nilai A tidak sama dengan 1. Nilai Y pada persamaan tersebut menggantikan nilai Fx. Terdapat 7 bentuk persamaan eksponensial, yaitu sebagai berikut. Bentuk persamaan eksponensial yang pertama sampai keempat telah dibahas pada pembelajaran sebelumnya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bentuk persamaan eksponensial yang kelima sampai ketujuh. Untuk menentukan nilai X dari persamaan eksponensial pada permasalahan di awal, kita dapat menyelesaikannya dengan bentuk persamaan eksponensial yang ketujuh, yaitu sebagai berikut. A dikali dalam kurung A pangkat GX dipangkatkan lagi dengan 2 ditambah B dikali A pangkat GX ditambah C sama dengan 0. Pada persamaan tersebut, terdapat suatu konstanta C dan 2 fungsi eksponensial sebagai berikut. Y sama dengan A dikali A pangkat GX dipangkatkan lagi dengan 2 atau sama dengan A dikali A pangkat 2GX. Y sama dengan B dikali A pangkat GX. Nilai konstanta A tidak sama dengan 0. Nilai konstanta B tidak sama dengan 0. Nilai A lebih dari 0. Nilai A tidak sama dengan 1. Dapat diperhatikan bahwa 2Gx dan Gx adalah pangkat fungsi eksponensial berbentuk fungsi yang bergantung pada nilai X. Sebelum membahas bentuk persamaan eksponensial yang ketujuh, kita akan membahas bentuk persamaan eksponensial yang kelima dan keenam terlebih dahulu. Kedua bentuk persamaan eksponensial tersebut adalah sebagai berikut. Hx pangkat Gx sama dengan Hx pangkat Kx. Gx pangkat Hx sama dengan Kx pangkat Hx. Komponen Hx, Gx, Kx, dan Hx adalah suatu fungsi yang memuat variabel X. Kita akan membahas bentuk persamaan eksponensial yang kelima terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut.
Hx pangkat Gx sama dengan Hx pangkat Kx. Dengan Hx, Gx, dan Kx adalah suatu fungsi yang memuat variabel x. Komponen Hx, Gx, dan Kx adalah suatu fungsi yang memuat variabel x. Persamaan eksponensial ini memuat fungsi eksponensial Hx pangkat Gx dan Hx pangkat Kx. Basis fungsi eksponensial Hx pangkat Gx adalah fungsi Hx dan pangkatnya adalah fungsi Gx. Sementara itu, basis fungsi eksponensial Hx pangkat Kx adalah fungsi Hx dan pangkatnya adalah suatu fungsi Kx. Persamaan eksponensial Hx pangkat Gx sama dengan Hx pangkat Kx mempunyai 3 ciri sebagai berikut. Basis dan pangkat fungsi eksponensial pada kedua ruas merupakan suatu fungsi yang bergantung pada variabel x. Basis fungsi eksponensial pada kedua ruas merupakan fungsi yang sama, yaitu Hx. Kedua pangkat fungsi eksponensial pada persamaan berupa suatu fungsi yang berbeda, yaitu Gx dan Kx. Pada persamaan eksponensial yang berbentuk Hx pangkat Gx sama dengan Hx pangkat Kx, terdapat 4 kemungkinan untuk nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Kemungkinan pertama, pangkat atau eksponen fungsi eksponensial pada kedua ruas adalah sama, Gx sama dengan Kx. Kemungkinan kedua, basis atau bilangan pokok fungsi eksponensial pada kedua ruas bernilai 1. Hx sama dengan 1. Hal ini terjadi karena bilangan 1 yang dipangkatkan dengan angka berapapun hasilnya sama dengan 1. 1 pangkat Gx sama dengan 1 pangkat Kx. Kemungkinan ketiga, basis atau bilangan pokok fungsi eksponensial Hx bernilai negatif 1. Dengan syarat nilai x harus memenuhi persamaan berikut. Negatif 1 pangkat Gx sama dengan negatif 1 pangkat Kx. Kemungkinan keempat, basis atau bilangan pokok fungsi eksponensial Hx bernilai 0 dengan syarat sebagai berikut. Gx lebih dari 0 dan Kx lebih dari 0. Hal ini terjadi karena bilangan 0 yang dipangkatkan dengan bilangan positif hasilnya sama dengan 0. Begitu pula apabila bilangan 0 dipangkatkan dengan bilangan non-positif. Hasilnya tidak terdefinisi. 0 pangkat 0 tidak terdefinisi. 0 pangkat negatif n akan sama dengan 1/0 pangkat n tidak terdefinisi untuk n adalah anggota bilangan asli. Untuk lebih memahami cara penyelesaiannya, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan eksponensial berikut. Dalam kurung x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 11 pangkat 3x ditambah 1 sama dengan dalam kurung x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 11 pangkat 2x ditambah 3. Persamaan tersebut memiliki basis yang sama, yaitu fungsi x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 11. Selain itu, persamaan eksponensial tersebut mempunyai pangkat berupa fungsi yang berbeda, yaitu 3x ditambah 1 dan 2x ditambah 3. Untuk menyelesaikan persamaan eksponensial tersebut, kita perlu mencoba 4 kemungkinan untuk nilai x yang memenuhi persamaan tersebut, yaitu sebagai berikut. Kemungkinan pertama, pangkat atau eksponen fungsi eksponensial pada kedua ruas adalah sama. 3x ditambah 1 sama dengan 2x ditambah 3. Ekuivalen dengan 3x dikurang 2x sama dengan 3 dikurang 1. Ekuivalen dengan x sama dengan 2. Jadi, dari kemungkinan pertama, diperoleh nilai x sama dengan 2 yang dapat kita tulis dengan notasi sebagai berikut. X1 sama dengan 2. Kemungkinan kedua, basis atau bilangan pokok fungsi eksponensial pada kedua ruas bernilai 1. X pangkat 2 ditambah 7x ditambah 11 sama dengan 1.
Kurangkan kedua ruas dengan 1, sehingga persamaannya ekuivalen dengan X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 10 sama dengan 0. Lakukan faktorisasi pada persamaan kuadrat, sehingga persamaannya ekuivalen dengan dalam kurung X ditambah 5 dikali dalam kurung X ditambah 2 sama dengan 0. Ekuivalen dengan X ditambah 5 sama dengan 0 atau X ditambah 2 sama dengan 0. Hasilnya, X sama dengan negatif 5 atau X sama dengan negatif 2. Jadi, dari kemungkinan kedua diperoleh nilai X sama dengan negatif 5 atau negatif 2 yang dapat kita tulis dengan notasi sebagai berikut. X2 sama dengan negatif 5 atau X3 sama dengan negatif 2. Kemungkinan ketiga, basis atau bilangan pokok fungsi eksponensial bernilai negatif 1 dengan syarat nilai X memenuhi persamaan berikut. Negatif 1 pangkat 3X ditambah 1 sama dengan negatif 1 pangkat 2X ditambah 3. Basis atau bilangan pokok fungsi eksponensial bernilai negatif 1 sehingga persamaannya menjadi sebagai berikut. X pangkat 2 ditambah 7 ditambah 11 sama dengan negatif 1. Jumlahkan kedua ruas dengan 1, sehingga persamaannya ekuivalen dengan X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Lakukan faktorisasi pada persamaan kuadrat, sehingga persamaannya ekuivalen dengan dalam kurung X ditambah 4 dikali dalam kurung X ditambah 3 sama dengan 0. Ekuivalen dengan X ditambah 4 sama dengan 0 atau X ditambah 3 sama dengan 0. Hasilnya, X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan negatif 3. Pada kemungkinan ketiga ini, kita perlu mengecek apakah nilai X yang diperoleh, yaitu negatif 3 atau negatif 4, benar-benar memenuhi syarat atau tidak. Caranya adalah dengan menyubstitusikan nilai X ke persamaan berikut. Negatif 1 pangkat 3X ditambah 1 sama dengan negatif 1 pangkat 2X ditambah 3. Untuk X sama dengan negatif 4, pembuktiannya adalah sebagai berikut. Negatif 1 dipangkatkan dengan 3 dikali negatif 4, ditambah 1 sama dengan negatif 1 dipangkatkan dengan 2 dikali negatif 4 ditambah 3. Ekuivalen dengan negatif 1 dipangkatkan dengan negatif 12 ditambah 1 sama dengan negatif 1 dipangkatkan dengan negatif 8 ditambah 3. Ekuivalen dengan negatif 1 pangkat negatif 11 sama dengan negatif 1 pangkat negatif 5. Hasilnya, kedua ruas memiliki nilai yang sama, yaitu negatif 1. Pada kedua ruas tersebut diperoleh nilai yang sama, yaitu negatif 1. Sehingga X sama dengan negatif 4 memenuhi syarat. Untuk X sama dengan negatif 3, pembuktiannya adalah sebagai berikut. Negatif 1 dipangkatkan dengan 3 dikali negatif 3 ditambah 1 sama dengan negatif 1 dipangkatkan dengan 2 dikali negatif 3 ditambah 3. Ekuivalen dengan negatif 1 dipangkatkan dengan negatif 9 ditambah 1 sama dengan negatif 1 dipangkatkan dengan negatif 6 ditambah 3. Ekuivalen dengan negatif 1 pangkat negatif 8 sama dengan negatif 1 pangkat negatif 3. Hasilnya, ruas kiri bernilai 1 dan ruas kanan bernilai negatif 1. Pada kedua ruas tersebut diperoleh nilai yang berbeda, yaitu 1 dan negatif 1. Sehingga X sama dengan negatif 3 tidak memenuhi syarat. Jadi, dari kemungkinan ketiga diperoleh nilai X sama dengan negatif 4 yang dapat kita tulis dengan notasi sebagai berikut. X4 sama dengan negatif 4. Kemungkinan keempat, basis atau bilangan pokok fungsi eksponensial bernilai 0 dengan syarat sebagai berikut. 3x ditambah 1 lebih dari 0 dan 2x ditambah 3 lebih dari 0. Basis atau bilangan pokok fungsi eksponensial bernilai 0 sehingga persamaannya menjadi sebagai berikut. X pangkat 2 ditambah 7x
ditambah 11 sama dengan 0. Gunakan rumus ABC sehingga persamaannya ekuivalen dengan X sama dengan negatif 7 ditambah atau dikurang akar dari 7 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali 11 dibagi dengan 2 dikali 1. Ekuivalen dengan X sama dengan negatif 7 ditambah atau dikurang akar 5 dibagi 2. Ekuivalen dengan X sama dengan negatif 7 ditambah akar 5 dibagi 2 atau X sama dengan negatif 7 dikurang akar 5 dibagi 2. Dengan kalkulator, diperoleh hasil X sekitar sama dengan negatif 2,38 atau X sekitar sama dengan negatif 4,62. Dalam perhitungan ini, rumus ABC untuk menentukan faktor persamaan kuadrat sulit dilakukan dengan cara faktorisasi biasa. Notasi rumus ABC adalah sebagai berikut. AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. X sama dengan negatif B ditambah atau dikurang akar dari B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C dibagi dengan 2A. Kemungkinan keempat ini perlu dicek apakah nilai X yang diperoleh, yaitu X sama dengan negatif 2,38 dan X sama dengan negatif 4,62, benar-benar memenuhi syarat atau tidak. Caranya adalah dengan menyubstitusikan nilai X ke persamaan berikut. 3X ditambah 1 lebih dari 0. 2X ditambah 3 lebih dari 0. Untuk X sama dengan negatif 2,38, pembuktiannya adalah sebagai berikut. 3 dikali negatif 2,38 ditambah 1 lebih besar dari 0. Ekuivalen dengan negatif 6,14 lebih besar dari 0. Bilangan negatif tidak mungkin lebih besar dari 0. Maka hal ini salah atau tidak berlaku. 2 dikali negatif 2,38 ditambah 3 lebih besar dari 0. Ekuivalen dengan negatif 1,76 lebih besar dari 0. Bilangan negatif tidak mungkin lebih besar dari 0. Maka hal ini salah atau tidak berlaku. Dengan demikian, nilai X sama dengan negatif 2,38 tidak memenuhi syarat. Untuk X sama dengan negatif 4,62, pembuktiannya adalah sebagai berikut. 3 dikali negatif 4,62 ditambah 1 lebih besar dari 0. Ekuivalen dengan negatif 12,86 lebih besar dari 0. Bilangan negatif tidak mungkin lebih besar dari 0. Maka hal ini salah atau tidak berlaku. 2 dikali negatif 4,62 ditambah 3 lebih besar dari 0. Ekuivalen dengan negatif 6,24 lebih besar dari 0. Bilangan negatif tidak mungkin lebih besar dari 0. Maka hal ini salah atau tidak berlaku. Dengan demikian, nilai X sama dengan negatif 6,24 tidak memenuhi syarat. Jadi, dari kemungkinan keempat, tidak diperoleh nilai X yang memenuhi syarat. Dengan demikian, dari 4 kemungkinan tersebut, nilai X yang memenuhi persamaan eksponensial dalam kurung X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 11 dipangkatkan dengan 3X ditambah 1 sama dengan dalam kurung X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 11 dipangkatkan dengan 2X ditambah 3 adalah sebagai berikut. X1 sama dengan 2, X2 sama dengan negatif 5, X3 sama dengan negatif 2, dan X4 sama dengan negatif 4. Nilai X tersebut dapat ditulis secara berturut-turut dari nilai yang paling kecil dengan notasi sebagai berikut. Himpunan penyelesaian dari persamaan adalah negatif 5, negatif 4, negatif 2, dan 2. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk persamaan eksponensial yang keenam, yaitu sebagai berikut. Gx pangkat Hx sama dengan Kx pangkat Hx. Komponen Gx, Kx, dan Hx adalah suatu fungsi yang memuat variabel X. Persamaan eksponensial ke-6 ini memuat fungsi eksponensial Gx pangkat Hx dan Kx pangkat Hx.
Basis pada fungsi eksponensial Gx pangkat Hx adalah fungsi Gx dan pangkatnya adalah fungsi Hx. Sementara itu, basis fungsi eksponensial Kx pangkat Hx adalah fungsi Kx dan pangkatnya adalah fungsi Hx. Persamaan eksponensial Gx pangkat Hx sama dengan Kx pangkat Hx mempunyai 3 ciri sebagai berikut. Basis dan pangkat fungsi eksponensial pada kedua ruas merupakan suatu fungsi yang bergantung pada variabel x. Basis fungsi eksponensial pada kedua ruas merupakan fungsi yang berbeda, yaitu Gx dan Kx. Kedua, pangkat fungsi eksponensial pada persamaan berupa suatu fungsi yang sama, yaitu Hx. Persamaan eksponensial berbentuk Gx pangkat Hx sama dengan Kx pangkat Hx memiliki 2 kemungkinan untuk nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Kemungkinan pertama, pangkat atau eksponen fungsi eksponensial pada kedua ruas bernilai 0. Hx sama dengan 0. Kemungkinan tersebut hanya berlaku dengan syarat basisnya tidak boleh sama dengan 0. Gx tidak sama dengan 0. Dan Kx tidak sama dengan 0. Kemungkinan kedua, basis atau bilangan pokok fungsi eksponensial pada kedua ruas bernilai sama. Gx sama dengan Kx. Untuk lebih memahami cara penyelesaiannya, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan eksponensial berikut. Dalam kurung x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 6 dipangkatkan dengan x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 2 sama dengan dalam kurung 2x dikurang 1 dipangkatkan dengan x pangkat 2 dikurang 3 ditambah 2. Perhatikan bahwa pangkatnya merupakan fungsi yang sama, yaitu x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 2. Sementara itu, basisnya merupakan fungsi yang berbeda, yaitu x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 6 dan 2x dikurang 1. Untuk menyelesaikan persamaan eksponensial tersebut, kita perlu mencoba 2 kemungkinan untuk nilai x yang memenuhi persamaan tersebut, yaitu sebagai berikut. Kemungkinan pertama, pangkat atau eksponen fungsi eksponensial pada kedua ruas bernilai 0. Persamaannya adalah sebagai berikut. X pangkat 2 dikurang 3x ditambah 2 sama dengan 0. Dengan faktorisasi, persamaannya menjadi ekuivalen dengan dalam kurung x dikurang 1 dikali dalam kurung x dikurang 2 sama dengan 0. Ekuivalen dengan x dikurang 1 sama dengan 0 atau x dikurang 2 sama dengan 0. Hasilnya, x sama dengan 1 atau x sama dengan 2. Kemungkinan ini perlu dicek, apakah nilai x yang diperoleh, yaitu 1 atau 2, benar-benar memenuhi syarat atau tidak. Caranya adalah dengan menyubstitusikan nilai x ke fungsi basis dengan syarat hasilnya tidak sama dengan 0. X pangkat 2 dikurang 2x dikurang 6 tidak sama dengan 0, dan 2x dikurang 1 tidak sama dengan 0. Untuk x sama dengan 1, pembuktiannya adalah sebagai berikut. 1 pangkat 2 dikurang 2 dikali 1 dikurang 6 tidak sama dengan 0. Ekuivalen dengan negatif 7 tidak sama dengan 0. Nilai negatif 7 tidak sama dengan 0, maka hal ini benar atau berlaku. 2 dikali 1 dikurang 1 tidak sama dengan 0. Ekuivalen dengan 1 tidak sama dengan 0. Nilai 1 tidak sama dengan 0, maka hasil ini benar atau berlaku. Dengan demikian, nilai x sama dengan 1 memenuhi syarat. Untuk x sama dengan 2, pembuktiannya adalah sebagai berikut. 2 pangkat 2 dikurang 2 dikali 2 dikurang 6 tidak sama dengan 0. Ekuivalen dengan negatif 6 tidak sama dengan 0. Nilai negatif 6 tidak sama dengan 0. Maka hal ini benar atau berlaku. 2 dikali 2 dikurang 1 tidak sama dengan 0. Ekuivalen dengan 3 tidak sama dengan 0. Nilai 3 tidak sama dengan 0.
maka hal ini benar atau berlaku. Dengan demikian, nilai X sama dengan 2 memenuhi syarat. Jadi, dari kemungkinan pertama, diperoleh nilai X sama dengan 1 dan 2 yang dapat kita tulis sebagai berikut. X1 sama dengan 1 atau X2 sama dengan 2. Kemungkinan kedua, basis atau bilangan pokok fungsi eksponensial pada kedua ruas bernilai sama. Persamaannya adalah sebagai berikut. X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 6 sama dengan 2X dikurang 1. Ekuivalen dengan X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 5 sama dengan 0. Gunakan faktorisasi sehingga persamaan ekuivalen dengan dalam kurung X ditambah 1 dikali dalam kurung X dikurang 5 sama dengan 0. Ekuivalen dengan X ditambah 1 sama dengan 0 atau X dikurang 5 sama dengan 0. Hasilnya, X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5. Jadi, dari kemungkinan kedua diperoleh nilai X sama dengan negatif 1 dan 5 yang dapat kita tulis sebagai berikut. X3 sama dengan negatif 1 atau X4 sama dengan 5. Dengan demikian, dari dua kemungkinan tersebut, nilai X yang memenuhi persamaan eksponensial dalam kurung X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 6 dipangkatkan dengan X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 2 sama dengan dalam kurung 2X dikurang 1 dipangkatkan dengan X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 2 adalah sebagai berikut. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan negatif 1, dan X4 sama dengan 5. Nilai X tersebut dapat ditulis secara berturut-turut dari nilai yang paling kecil dengan notasi sebagai berikut. Himpunan penyelesaian dari persamaan adalah negatif 1, 1, 2, dan 5. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk persamaan eksponensial yang ketujuh atau bentuk yang terakhir, yaitu sebagai berikut. A dikali dalam kurung A pangkat GX dipangkatkan lagi dengan 2, ditambah dengan B dikali dalam kurung A pangkat GX ditambah C sama dengan 0. Nilai konstanta A tidak sama dengan 0. Nilai konstanta B tidak sama dengan 0. Nilai A lebih dari 0. Nilai A tidak sama dengan 1. C adalah suatu konstanta. Gx adalah fungsi yang memuat variabel X. Untuk menyelesaikan persamaan eksponensial ini, kita perlu menggunakan pemisalan berikut. U sama dengan A pangkat Gx. Dengan demikian, persamaan kuadrat dalam fungsi eksponensial tersebut berubah menjadi bentuk persamaan kuadrat dalam variabel U sebagai berikut. AU pangkat 2 ditambah BU ditambah C sama dengan 0. Nilai dari variabel U pada persamaan kuadrat tersebut dapat dicari dengan faktorisasi atau dengan rumus ABC seperti yang telah dipelajari pada matematika wajib kelas 10. Selanjutnya, nilai U dikembalikan ke pemisalan semula sehingga diperoleh persamaan A pangkat GX sama dengan U yang kemudian dicari nilai X-nya. Untuk lebih memahami cara penyelesaiannya, mari kita selesaikan permasalahan pada bagian stimulan. Pada bagian stimulan, persamaan eksponensial yang harus dipecahkan adalah sebagai berikut. 2 pangkat 2X ditambah 2 dipangkatkan dengan X ditambah 1 dikurangi 3 sama dengan 0. Kita akan menentukan nilai X yang memenuhi persamaan eksponensial 2 pangkat 2X ditambah 2 dipangkatkan dengan X ditambah 1 dikurangi 3 sama dengan 0. Persamaan eksponensial tersebut merupakan persamaan kuadrat dalam bentuk eksponensial berikut. A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan negatif 3, A sama dengan 2, Gx sama dengan X. Penentuan nilai X pada persamaan tersebut menjadi seperti berikut. 2
2 pangkat 2x ditambah 2 dipangkatkan dengan x ditambah 1 dikurang 3 sama dengan 0. Ekuivalen dengan 2 pangkat x dipangkatkan lagi dengan 2 ditambah 2 dikali 2 pangkat x dikurangi 3 sama dengan 0. Ekuivalen dengan 2 pangkat x dipangkatkan lagi dengan 2 ditambah 2 dikali 2 pangkat x dikurang 3 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan eksponensial tersebut, kita dapat melakukannya dengan 4 langkah berikut ini. Langkah pertama, misalkan U sama dengan 2 pangkat X. Langkah kedua, substitusikan U sama dengan 2 pangkat X ke dalam persamaan 2 pangkat X dipangkatkan lagi dengan 2 ditambah 2 dikali 2 pangkat X dikurang 3 sama dengan 0, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. U pangkat 2 ditambah 2U dikurang 3 sama dengan 0. Langkah ketiga, tentukan nilai U yang memenuhi persamaan kuadrat terhadap variabel U pada persamaan berikut. U pangkat 2 ditambah 2U dikurang 3 sama dengan 0. Ekuivalen dengan dalam kurung U ditambah 3 dikali dalam kurung U dikurang 1 sama dengan 0. Ekuivalen dengan dalam kurung U ditambah 3 sama dengan 0 atau dalam kurung U dikurang 1 sama dengan 0. Hasilnya, U sama dengan negatif 3 atau U sama dengan 1. Langkah keempat, dengan bekal nilai U pada langkah ketiga, tentukan nilai X yang memenuhi U sama dengan 2 pangkat X sebagai berikut. Untuk U sama dengan negatif 3, pembuktiannya adalah sebagai berikut. Negatif 3 sama dengan 2 pangkat X. Ekuivalen 2 pangkat X sama dengan negatif 3. Tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan 2 pangkat X sama dengan negatif 3, karena 2 dipangkatkan dengan angka berapapun nilainya akan lebih dari 0. Untuk U sama dengan 1, pembuktiannya adalah sebagai berikut. 1 sama dengan 2 pangkat X. Ekuivalen dengan 2 pangkat X sama dengan 1. Ekuivalen dengan X sama dengan 0, karena 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, untuk permasalahan tersebut, kita akhirnya menemukan nilai X untuk soal persamaan eksponensial 2 pangkat 2X ditambah 2 dipangkatkan dengan X ditambah 1 dikurangi 3 sama dengan 0, yaitu X sama dengan 0 atau dapat ditulis sebagai himpunan penyelesaiannya adalah 0. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, persamaan dengan basis fungsi dan atau pangkat fungsi yang mengandung suatu variabel. Kedua, terdapat 7 bentuk persamaan eksponensial. 3 di antaranya adalah sebagai berikut. Ketiga, persamaan eksponensial Hx pangkat Gx sama dengan Hx pangkat Kx dapat diselesaikan dengan menentukan 4 kemungkinannya sebagai berikut. Keempat, persamaan eksponensial Gx pangkat Hx sama dengan Kx pangkat Hx dapat diselesaikan dengan menentukan 2 kemungkinannya sebagai berikut. Kelima, persamaan eksponensial A dikali kuadrat dari A pangkat Gx ditambah B dikali A pangkat Gx ditambah C sama dengan 0 dapat diselesaikan dengan memisalkan U sama dengan A pangkat Gx. Kemudian disubstitusikan ke persamaan eksponensial sehingga diperoleh persamaan kuadrat biasa dan diselesaikan dengan persamaan kuadrat biasa.